Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Oke, pagi ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Ini adalah video kedua aku yang bikin kita semua itu terharu. Jadi ceritanya hari ini tuh kita mau lihat-lihat rumah di kota. Ini kita perginya itu nggak cuma bertiga, tapi di sini itu kita pergi berlima teman-teman. Jadi yang nemenin itu ada kakak aku sama ada tetangganya kakak aku. Dan di sini yang kita lihat itu bukan cuma satu rumah aja. Jadi ini kita lihat beberapa rumah yang mau dijual. Ini aku dikasih tahu sama kakak aku dan juga tetangganya kakak aku. Karena aku tuh kurang begitu tertarik, jadi di sini kita nggak turun. Ini cuma aku lihat dari kejauhan saja. Untuk harganya sendiri aku juga udah dikasih tahu sama kakakku. Rumah ini tuh letaknya paling belakang ya teman-teman. Jadi bisa dibilang rumah ini tuh rumah terakhir. Nah, rumah pertama udah kita lihat. Di sini kita lanjut lagi untuk rumah kedua. Untuk rumah kedua ini cuma aku lewatin aja. Di sini aku juga nggak turun. Setelah itu kita lanjut lagi ke rumah ketiga. Kalau rumah ketiga ini yang ngevideoin itu kakakku. Jadi waktu aku masih di gunung, aku itu udah komunikasi sama kakakku. Aku minta tolong untuk dicariin rumah. Jadi kakak aku itu videoin beberapa rumah. Tapi emang rasanya itu kurang afdol ya teman-teman kalau kita nggak lihat secara langsung. Nah, untuk rumah ketiga kondisinya itu seperti ini. Jadi ini tuh 2 tingkat. Tadinya aku itu tertarik sama rumah ketiga ini, tapi setelah dikasih tahu sama kakak aku, nggak taunya belakangnya itu pemakaman. Untuk rumah ketiga ini kakak aku juga sempat lihat bagian dalam. Nah, ini langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya. Ini yang pertama adalah bagian ruang tamu. Tapi untuk rumah ini sepertinya belum dikeramik ya teman-teman. Walaupun belum di keramik tapi kelihatan banget kalau rumah ini tuh luas. Oh ya, kakak aku ini bikin videonya itu di malam hari. Jadi maklum aja ya teman-teman kalau gelap seperti ini. Untuk penerangannya sendiri ini tuh juga dari senter. Ini kita lihat di bagian kamar. Untuk kamarnya sendiri juga luas banget. Di sini juga kelihatan ada tangga menuju ke atas. Sepertinya bagian atas itu dijadikan gudang. Untuk kamarnya sendiri ini tuh nggak cuma satu, kalau nggak salah ada 3 kamar. Setelah itu lanjut lagi, ini kakak aku masuk ke bagian dapur. Nah, rumah ketiga udah kita lihat. Sekarang kita lanjut lagi ke rumah keempat. Untuk rumah keempat ini tuh halamannya luas banget. Ini tuh ada 2 rumah ya teman-teman. Ini yang pertama itu rumah permanen. Dan di sini kakak aku lanjut ke belakang. Kita lihat di bagian belakang itu ada apa aja. Polong buri ngendi, Kang? Ya, aku di Kumbulsari ini Mas ya. Oh, mentok rumah Grion niku. Ida. Ya. Ini tuh panjang banget ya teman-teman. Jadi yang dijual itu sampai rumah kayu ini. Tapi untuk tanahnya saja jadi batasnya sampai rumah kayu ini. Kalau misalnya jadi kita beli, mungkin rumah kayu ini bakalan dibongkar. Rumah kayunya itu nggak ikut dijual. Nah, selesai dari rumah keempat ini kita menuju rumah kelima. Kalau rumah kelima ini jaraknya memang lumayan jauh. Kalau rumah ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 itu lumayan deket dengan rumah kakakku. Tapi kalau rumah keempat ini letaknya itu di kota ya teman-teman. Dan ini kita udah mulai masuk ke gang. Jadi rumah kelima ini lokasinya itu nggak tepat di pinggir jalan raya. Jadi dari jalan raya itu kita masih masuk beberapa meter. Nah, singkat aja ini kita udah sampai di rumah kelima. Kita lihat dari luarnya saja ini aku udah tertarik teman-teman. Tapi kita belum lihat di bagian dalam. Sepertinya pemiliknya lagi nggak di rumah. Jadi ini kita dibantuin sama tetangganya. Ini lagi dicariin, diketokin pintunya, siapa tahu ada di rumah. Ini sama tetangganya kita diajak ke belakang. Siapa tahu pemilik rumahnya kan lagi di belakang ya teman-teman. Jadi kita panggil dari luar kan nggak denger. Dan untuk rumah kelima ini tuh menurut aku sudah minimalis. Ditambah lagi halaman belakangnya itu juga luas banget. Bisa lah ya nanti kita tanamin sayuran di sini. Tapi kan masih rencana ya teman-teman. Kita nggak tahu bakalan jadi beli atau enggak. Setelah menunggu beberapa menit dan tadi itu diteleponin sama tetangganya. Jadi ini pemilik rumahnya itu datang. Ini kita dijelasin batas-batas rumahnya itu
sampai mana saja. Nah setelah itu kita diajak masuk sama beliau. Ini kita masuknya itu lewat pintu belakang. Jadi setelah masuk ini kita disambut dengan ruang laundry. Setelah masuk lagi ini bagian ruang dapur. Di sini kita dijelasin panjang lebar sama bapaknya. Masuk ke ruangan ketiga ini adalah ruang makan teman-teman. Di samping ruang makan ini ada kamar mandi utama. Jadi di sampingnya lagi ini ada kamar. Ini kamar utama ya teman-teman. Jadi di dalamnya itu ada kamar mandi. Gak tahu kenapa rumah ini tuh emang sesuai dengan rumah impian aku. Nah setelah dari ruang makan dan juga kamar, ini kita menuju ke bagian ruang keluarga. Masya Allah ruang keluarganya itu luas banget teman-teman. Di samping ruang keluarga ini ada kamar lagi. Setelah itu sampingnya ini adalah ruang tamu. Jadi di samping ruang keluarga sebelah kanan dan juga sebelah kiri itu ada kamar ya teman-teman. Di sini juga ada gudang kecil untuk nyimpan barang-barang yang udah nggak dipakai. Rumah ini itu terdiri dari 3 kamar, 1 ruang laundry, 1 dapur, 1 ruang makan. Untuk kamar mandinya itu ada 2, satunya itu di dalam kamar. Dan ini kita dijelasin sama bapaknya, kalau mau bikin garasi di samping rumah itu bisa, tapi temboknya itu harus kita bongkar. Nah setelah dijelasin kondisi rumah, di sini kita ngobrol sambil negosiasi. Kita udah rundingan dan juga udah dikasih harga pas. Ini kita mau OTW pulang. Ini kita belum deal ya teman-teman, karena aku masih nunggu keluarga yang dari gunung. Jadi aku masih minta persetujuan dari orang tua aku dan juga mertua aku. Dan setelah aku lihat-lihat rumah, di sini aku langsung ngabarin orang tua aku bahwa aku itu mau beli rumah di kota. Aku minta orang tua aku dan juga mertua aku itu untuk turun ke Martapura. Jadi aku pengen orang tua aku itu nyaksiin anaknya beli rumah. Kalian minta persetujuan ya teman-teman. Kalau misalnya orang tua kita itu nggak setuju dengan rumah yang mau kita beli, kita kan bisa cari rumah yang lain lagi. Oh ya, ini tuh kita keluar itu pas posisinya lagi hujan gerimis. Dan pulang dari lihat-lihat rumah, ayah Kila itu langsung ngejemput keluarga. Di ayah Kila itu ngejemput keluarga aku di Curup sana. Ini sekitar jam 6 sore. Keluarga aku itu udah sampai di rumah kakak aku. Alhamdulillah akhirnya ini orang tua aku dan juga orang tua dari suami aku itu mereka datang semua. Oke, videonya kita lanjutin lagi ke esokan harinya. Ini tuh sekitar jam 9 pagi. Jadi di sini aku ngajak semua keluarga untuk lihat-lihat rumah lagi. Kalau aku pribadi udah tertarik sama rumah terakhir yang kita lihat kemarin, tapi nggak tahu dengan orang tua kita nanti bakalan setuju atau enggak. Intinya kita ajak muter-muter dulu. Kita tunjukin ke orang tua rumah yang aku lihat kemarin. Kira-kira ini orang tua kita itu tertarik dengan rumah yang mana. Dan di sini yang aku videoin itu adalah rumah terakhir yang kemarin atau rumah kelima. Ini kita udah sampai di lokasi. Di sini kita ngajak orang tua untuk keliling mulai dari depan sampai belakang. Untuk pemiliknya itu memang nggak di rumah ya teman-teman. Mereka itu lagi kerja. Jadi tadi kita udah konfirmasi pemiliknya itu lagi OTW. Sekitar beberapa menit menunggu, ini akhirnya pemiliknya itu udah dateng. Nah langsung aja ini keluarga aku dipersilakan untuk masuk. Jadi ini orang tua aku dan juga mertua aku itu aku suruh lihat kondisi rumah ini. Maaf Pak, ini Kali ini gudang nih Pak. Gudang kalau nyimpan barang. Ini kamar ya memang. Dan ini bapak aku itu lagi ngobrol-ngobrol sama pemilik rumah atau bapak muslimin. Bisa. Iya. Aku ini nyari kakak yang di rumah depan itu.
Di sini kita udah memutuskan deal untuk beli rumah ini karena kan orang tua kita juga udah setuju. Untuk harganya ini udah ditetapkan. Kita beli rumah ini itu dalam keadaan kosong ya teman-teman. Ini tuh kita ditinggalin horden. Sama kemarin itu bapaknya ngomong kita ditinggalin satu lemari. Nah, setelah deal kita memutuskan untuk pulang. Dan singkat aja ini tiba-tiba kita udah berada di rumah. Tadi kita istirahat dulu sebentar. Setelah itu aku ayah kilat ditemenin juga sama kakak aku. Ini kita mau pergi ke notaris. Jadi gini Bu. Jadi itu harus fotokopi KTP, penjual suami istri, terus pembeli mau sama siapa, kalau ada PBB-nya. Nah, selesai dari notaris, kita melanjutkan perjalanan pulang. Ini videonya kita lanjutin lagi ke esokan harinya sekitar jam 10 pagi. Jadi jam 10 ini kita mau proses pembayaran. Di sini aku ditemenin sama Mbak Susi dari pihak notaris. Dan ternyata ini Bapak Musliminnya udah menunggu dari tadi. Kita memang datangnya itu sedikit terlambat ya teman-teman. Karena tadi kan di Martapura kotanya itu mati lampu. Jadi kita nunggu lampunya nyala dulu. Soalnya Mbak Susi itu harus fotokopi beberapa berkas. Dan ini Mbak Susi ngejelasin beberapa perjanjian yang udah kita buat. Setelah dijelasin, ini yang pertama Bapak Musliminya itu tanda tangan di atas materai disertai dengan cap jempol. Setelah itu lanjut lagi, di sini aku juga tanda tangan di atas materai disertai cap jempol juga. Nah, alhamdulillah masya Allah akhirnya di sini aku lega banget. Akhirnya Dede Akila itu bisa beli rumah di kota ya teman-teman. Masya Allah banget. Pokoknya video kali ini tuh menurut aku penuh haru teman-teman. Oke, ini videonya kita lanjutin lagi. Ini aku udah ada di rumah kakak aku. Oh ya teman-teman, alasan aku lama di kota itu bukan cuma untuk jalan-jalan aja. Biasanya aku lama di kota itu karena ada kepentingan. Dan aku ngajak Dede Akila kesana kemari itu ya karena aku nyelesain kepentingan tersebut ya teman-teman. Kalau bagi aku untuk beli rumah itu kita nggak cukup sehari 2 hari. Karena harus kita pikirin matang-matang. Soalnya rumah tersebut kan bakalan kita tempatin selamanya. Karena penyesalan itu datangnya bukan di awal ya teman-teman, jadi di akhir. Aku nggak mau nantinya rumah aku beli dan di akhirnya itu aku nyesel. Makanya aku itu di kotanya lama. Dan kemarin buat mbaknya yang bilang setiap turun kok selalu ngerepotin kakaknya, ini malah bikin kakaknya berantem sama istrinya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kakakku dan juga iparku itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Oh ya, terima kasih buat teman-teman semua yang ngedoain supaya aku bisa beli rumah di kota. Kita doain orang baik, doa baik tersebut juga akan berbalik ke kita. Jadi kalau bisa jangan pernah ya teman-teman doain orang itu jelek. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu ya untuk video kegiatan kita hari ini. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video aku. Dan jangan lupa ikuti aku terus di video kegiatan berikutnya. Terima kasih.